Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di media pembelajaran matematika pada pokok bahasan statistik. Pada video kali ini yaitu merupakan statistik lanjutan, yaitu statistik 2. Di sini kita akan belajar bersama. Selamat mengikuti anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan melanjutkan materi statistik yang merupakan kelanjutan dari statistik pertama. Jadi ini merupakan statistik 2. Pada statistik 2 ini, yang pertama kita akan membahas tentang histogram dan ogif. Histogram dan poligon frekuensi. Nah, histogram itu merupakan berbentuk tabel distribusi frekuensi yang menggunakan gambar berbentuk persegi panjang atau yang berbentuk batang-batang, tetapi batang-batang itu saling berimpit. Nah, itu yang disebut dengan histogram. Beda dengan batang-batang yang pernah dibahas pada statistik 1, yaitu tabel menggunakan gambar-gambar berbentuk batang-batang tetapi tidak saling berimpit. Itu disebut dengan diagram batang. Tetapi yang ini adalah batang-batang berbentuk persegi panjang itu saling berimpit, disebut dengan histogram. Inilah bentuk dari histogram. Selanjutnya, jika titik tengah dari bagian sisi atas persegi panjang pada histogram tersebut kita buatkan titik tengahnya, ya. Kemudian kita hubungkan dengan sebuah garis. Nah, demikian. Maka itu disebut dengan poligon frekuensi. Selanjutnya tentang ogif. Kurva frekuensi kumulatif untuk tabel frekuensi kumulatif itu ada dua, yaitu distribusi kurva dari distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, dan tabel atau kurva distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk distribusi frekuensi kumulatif kurang dari itu disebut dengan ogif positif. Misalnya kita gunakan hasil pengukuran pada tabel yang sebelumnya. Nah, untuk kurva frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu menggunakan tepi atas kelas. Jadi frekuensi kumulatif untuk pengukuran yang kurang dari 127,5 itu ada 3, dan seterusnya. Nah, itu disebut dengan ogif positif. Kenapa disebut ogif positif? Karena kurvanya naik, berbentuk naik kurvanya, sehingga disebut dengan ogif positif. Sedangkan untuk kurva frekuensi yang satu lagi yaitu frekuensi kumulatif lebih dari. Ini misalnya tabelnya. Ini menggunakan tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini disebut dengan ogif negatif karena kurvanya berbentuk menurun. Selanjutnya kita akan membahas ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini yang pertama adalah menentukan rataan. Kemudian nanti median juga modus.
Nah, sekarang kita akan menentukan rataan terlebih dahulu. Menentukan rataan ini digunakan untuk data tunggal juga data berkelompok. Yang pertama adalah untuk data tunggal. Rumusnya itu adalah bahwa rataan sama dengan jumlah semua nilai datum yang diamati atau ukuran data yang diamati per banyaknya ukuran data atau datum yang diamati. Jadi rataan itu dengan notasi X bar, X1, datum 1 atau ukuran data 1 ditambah data ukuran 2 dan seterusnya dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya datum, banyaknya ukuran data. Itu adalah rumus rataan untuk data tunggal. Contohnya, ini hitunglah rataan dari data berikut. Maka menjawabnya, kalian bisa menjumlahkan seluruh data. Dan banyaknya data adalah 8, maka membagilah jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Selanjutnya, yaitu tentang rataan untuk data berkelompok. Untuk data berulang-ulang dapat ditentukan dengan rumus seperti ini. Ini menggunakan rataan untuk data berkelompok. Nah, rataan berkelompok ini kita harus menentukan titik tengah. Menentukan titik tengah. Contohnya seperti berikut. Diketahui tabelnya seperti ini, ada titik tengah, kemudian ada frekuensi. Titik tengah itu merupakan XI atau data ke I, data pertama, kedua, dan seterusnya. Nanti dikalikan dengan frekuensi atau FI. Maksudnya frekuensi pertama, frekuensi kedua, frekuensi kedua. F1, frekuensi 1 adalah 3. F2 itu adalah frekuensi yang kedua yaitu 6 dan seterusnya. Kemudian dikalikan, dijumlahkan, frekuensi kita jumlahkan, kemudian titik tengah dengan frekuensi dikalikan, kemudian dijumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka dicarilah rata-ratanya. Nah, ini adalah rataan untuk data berkelompok. Nah, untuk data berkelompok, mencari rataannya selain menggunakan rataan hitung tadi ini, maka dapat juga menggunakan rataan sementara atau X bar S. Ini rumusnya. Kemudian ini contohnya, diberikan tabel sama dengan tadi yaitu menentukan titik tengah, tetapi ada kolom di situ tertulis DI. D itu adalah simpangan. Simpangan I itu maksudnya simpangan ke-1, kedua, ketiga, dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, untuk menentukan rataan sementara itu, kita menentukannya itu yang di tengah. Apakah boleh di 150 atau di 141? Di sini saya mengambil untuk rataan sementaranya pada kelas 146 sampai 154. Jadi pada titik tengah 150 itulah letaknya rataan sementara. Jadi rataan sementaranya adalah 150. Maka pada rataan sementara 150 di sana tidak ada simpangannya, maka simpangannya adalah 0. Nah, sedangkan untuk data sebelum rataan sementara, maka untuk mencari simpangannya adalah yaitu data atau titik tengahnya dikurangi dengan simpangannya. Maksudnya titik tengah dikurangi dengan rata-rata sementaranya. Jadi 141 dikurangi 150, maka negatif 9. 132 dikurangi 150, maka negatif 18. Untuk ke bawahnya 150, kemudian itu ada di bawahnya 159, maka
XI-nya adalah 159 dikurangi 150 yaitu 9 dan seterusnya. Kemudian ada kolom FIDI, artinya itu frekuensi dikalikan dengan simpangan. Kemudian kita kalikan kolom DI dengan FI. DI itu tadi katakan simpangan, FI itu adalah frekuensi, kita kalikan. Kemudian frekuensi kita jumlahkan dan FI kali DI juga kita jumlahkan. Setelah kita jumlahkan, maka didapatkanlah rataan hitungnya dengan menggunakan rataan sementara. Dan hasilnya akan sama dengan rataan hitung sebelumnya. Selanjutnya kita akan menentukan modus. Modus ini merupakan data yang sering muncul. Yang pertama yaitu untuk data tunggal. Contohnya, misalnya ini datanya. Ternyata yang sering muncul itu adalah data angka 6. Itu sebanyak 3 kali, maka modusnya adalah 6. Pada yang B, di sana data untuk angka 7 dan angka 8 itu adalah sama banyaknya. Maka modus untuk susunan data yang B itu adalah 7 dan 8. Sedangkan contoh untuk yang C, data tersebut tidak ada yang sering muncul, semuanya adalah sama. Maka dikatakan bahwa data tersebut tidak mempunyai modus. Untuk data berkelompok, menentukan modus dari data berkelompok ini adalah rumusnya, yaitu TB ditambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 dalam kurung dikalikan dengan P. Ini keterangannya. TP bawah frekuensi kelas modus. D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. P adalah panjang kelas modus. Contohnya ini. Contoh dari menentukan modus. Jadi D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus. Kelas modus itu adalah 16 karena yang data yang paling sering muncul itu adalah letaknya pada frekuensi yang paling terbanyak, yaitu 16. D1 nya itu adalah selisih antara frekuensi kelas modus yaitu 16 dengan kelas sebelumnya yaitu 8. Berarti 16 dikurangi 8. Sedangkan D2 nya selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudahnya yaitu 10. Berarti 16 kurangi 10. Ini hasilnya kita masukkan ke dalam rumusnya, maka didapatkanlah nilainya. Itu untuk menentukan modus dari data berkelompok. Selanjutnya kita akan menentukan median. Sama dengan modus, juga berlaku untuk data tunggal maupun untuk data berkelompok. Yang pertama adalah untuk data tunggal. Data tunggal itu ada istilahnya, ada aturan mainnya. Jika ukuran data n ganjil, maka mediannya adalah data yang ke n tambah 1 dijumlahkan baru dibagi 2. Sedangkan jika ukuran data jumlahnya itu adalah genap, maka mediannya adalah setengah dari penjumlahan data ke n per 2 ditambah dengan data ke n per 2 tambah 1. Contohnya, tentukan median dari setiap data berikut. Nomor 1 ya. Karena data itu sudah berurut dengan datanya 5 atau ganjil, maka mediannya adalah data yang ke
N tambah 1 ditambah 2, berarti 5 ditambah 1 dibagi 2, 6 dibagi 2, yaitu data ketiga. Data ketiga itu adalah dari deretan 4, 5, 7, 9, 10, data ketiga adalah data 7. Nah, saya jelaskan data 7, kemudian pada nomor 2, ukuran dari data itu banyaknya tadi ada 8. Nah, ini datanya kita telah urutkan, datanya ada 8. Nah, maka untuk mencari mediannya, yang ada di tengah itu ada 2, itu data keempat dan data kelima. Nah, berarti mediannya itu adalah setengah dari data keempat ditambah data kelima. Ini rumusnya. Nah, maka didapatkanlah mediannya itu adalah 9,5. Sekarang median untuk data berkelompok. Rumusnya ini seperti ini. Kemudian keterangannya ini frekuensi motif sebelum median, frekuensi median, dan selanjutnya. Contohnya, hitunglah median pada distribusi frekuensi tabel di bawah ini. Ini diberikan tabel frekuensi. Kita menentukan mediannya itu kan jumlah dari frekuensi itu adalah 40. Berarti tengah-tengahnya adalah di frekuensi yang jumlahnya 20. Berarti frekuensi yang jumlahnya 20 itu ada di kelas 36 sampai 40. Maka dapat ditentukan N atau jumlah frekuensi 40, tepi bawah kelasnya adalah batas bawah kelas dikurangi 5, yaitu 36 dikurangi 5 berarti 35,5. Frekuensi kelas mediannya adalah 10. Frekuensi kumulatif sebelum kelas mediannya adalah 16 dan panjang kelasnya adalah 5. Maka inilah didapatkan mediannya, inilah hasilnya. Demikianlah penuturan dari materi untuk statistik 2. Ini ada latihannya. Silakan untuk mencoba dari materi yang pembelajaran statistik 2 yang telah disampaikan tadi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan akan bersambung pada pembelajaran statistik berikutnya, yaitu statistik 3.